Ini gimana jalanan nggak kelihatan? Anginnya kenceng banget dari depan. Ah, mataku ketutup salju. Ah. Halo, selamat pagi. Bingung mau ngomong apa. Hari ini aku mau cerita soal winter di Horokana ya. Jadi kalau di Indonesia kan waktu dulu kita ngebayangin ya winter itu kayak yang happy-happy, terus foto-fotonya cantik. Tapi sebenarnya kalau orang lokal, winter itu tidak seindah itu. Dan saya kan tinggal di sini sebagai orang lokal ya. Jadi ini pengalaman pure, ini pengalaman dari orang yang yang beneran tinggal di tempat yang memang saljunya banyak itu. Ya ada suka dukanya lah. Jadi nanti kita akan lihat ya video flashback yang saya ambil sepanjang 6 bulan musim dingin di Horokanai. Oke. Horokanai. Menurut berita di TV hari ini badai salju. Ini di depan jarak pandangnya cuma beberapa meter. Nyaris nggak kelihatan apa-apa. Ini matanya kena salju, bukan mata juga. Bagian sini perih. Perih. Kalau cerita soal winter di Horokanai, pengalaman winter itu satu yang repot adalah nyerok salju. Yang kedua, bajunya harus tebal. Yang ketiga, mobil kita harus ganti ban. Yang keempat, banyak pengalaman jalanan licin dan atau mobil kita tersangkut di salju. Itu ada 4 itu sih. Terus oh ya, listrik mahal kalau winter karena pakai pemanas kan, jadi tagihan listrik tuh bisa 3 kali lipat dari waktu summer. 3 kali lipat, 2,5 kali lipat lah dari waktu summer. Kadang ada shift yang masuknya pagi jam 6. Nah jam 6 pagi itu biasanya saljunya suka belum diserok semua, jadi kita kadang-kadang nggak bisa keluar dari rumah, mesti nyerok sedikit salju yang di depan pintu apartemen persis, sama kadang-kadang dari pintu apartemen ke menuju jalan utama juga saljunya masih numpuk setinggi lebih di atas pinggang gitu. Oh, ohayou gozaimasu. こっちから行った方がいいですか？はい。すごいですね。一日で。Good morning. Ini. Tuh ada mobil penyerok salju. Gila, jam 6 pagi saljunya setengah meter lebih. Dan ini belum apa-apa katanya. Mada lewatinnya. Guys. Ya mulai. Guys, ini saljunya parah banget. Itu ada mobil yang buat bersihin salju. Ini saljunya sepinggang saya loh. FYI. Ini dalam semalam saljunya udah jadi sepinggang gitu. Kalau nggak diserok ini benar-benar nggak bisa lewat, mau manusia atau mobil. Kalau yang berangkatnya jam 8 sih ya saljunya udah rata-rata udah keserok gitu. Emang sesuatu banget ya winter di sini. Ini Horokana winternya lama ya, jadi bulan Oktober akhir tuh udah dingin tapi belum, kadang-kadang turun salju, terus kadang-kadang disertai hujan. Terus yang beneran turun saljunya tuh dari bulan November pertengahan lah, udah mulai turun salju banyak. Terus Desember, Januari, Februari itu adalah puncak musim dingin banget karena suhunya udah turun kan. Tadinya asalnya kan baru cuman minusnya cuma 1 digit. Terus begitu Januari Februari tuh minusnya jadi 2 digit. Kadang-kadang kalau di sini sih rekornya dulu
pernah sampai minus 41,2. Tapi itu tahun berapa ya, sekitar beberapa dekade lalu gitu. Nah kalau sekarang suhu pas winter itu yang saya pernah alami ya, itu sampai minus 33 derajat Celcius. Kalau tahun ini winternya tidak begitu dingin, cuma sampai maksimal kalau nggak salah minus 27 deh. Tapi ya itu kan dingin ya kalau di compare sama suhu di Indonesia itu. Jadi minus 27 itu benar-benar luar biasa lah pokoknya. Kita cuma bisa di luar sebentar doang kan, tapi orang sini sih, orang lokal banyak yang main ski juga, karena kalau lagi winter suhunya dingin banget dan cuaca cerah gitu, ada matahari, itu biasanya itu paling enak buat main ski. Walaupun bahaya sih sebenarnya kalau nggak pakai kacamata hitam kan ya, karena pantulan UV-nya luar biasa ke mata, bikin sakit gitu. Itu ya banyak sih pengalaman winter ya. Jadi daripada aku cerita panjang-panjang, mendingan kita lihat videonya, oke? Orokanai dalam semalam turun salju 80 cm. Tadi pagi aku bangun itu aku tadi berangkat jam 6. Jam 6 itu belum diserok saljunya. Jadi jalanan udah susah banget dilewatin. Ini sekarang pulang sih bisa ngelewatin ya, di antara pagar salju. Tuh tebal. Ini gimana lewatnya lagi? Ntar ya, saya mau nyobain lewat dulu. Ini agak-agak bingung. Wah. Oke. Kalau ada yang mau lihat nih. See guys, ini udah diserok ya, jalan gede. Tuh. Tapi kalau pinggirnya kayak gini nih. Wah. Pagar saljunya aja tingginya sebahu. Nggak sebahu deh, sepinggang. Bener-bener susah banget, punya mobil susah, nggak punya mobil juga susah. Jadi kalau punya mobil itu, kalau saljunya sampai di menuhin depan garasi, berarti kalau kita buka itu kita mobilnya kagak bisa lewat. Bukan, kita masuk ke garasi aja belum tentu bisa. Jadi kita harus nyerok salju dulu, baru masuk garasi, baru mindahin mobil. Agak-agak ribet begitu. Pagi saljunya menumpuk ya, cuma segini doang sih. Mira mau ke sekolah bingung deh kalau gini saljunya numpuk, bisa jalan gak ya dia. Kita serok-serok dulu deh ya. Kalau pagi saljunya numpuk gini, untung nyeroknya berdua sama Ucai. Kalau enggak sih nggak akan keburu. Di jamnya Mira berangkat sekolah, saljunya pasti masih numpuk. Bukan badai salju sih, soalnya saljunya agak rintik-rintik, tapi anginnya luar biasa. Masya Allah. Hey guys, selamat pagi. Ini saya baru pulang jaga malam. Hari ini mataharinya bersinar terang sehingga saljunya sedikit mencair. Tapi ini justru yang paling bahaya, karena kalau saljunya tidak beku, dia mencair, tapi dia mencairnya cuma separuh, berarti nanti di jalanan kayak begini nih, apa ya, kayak ada genangan air tapi dingin, jadi dia bisa jadi es. Terus kalau dia jadi es, berarti kalau kita jalan di atasnya itu benar-benar licin, bisa kepleset. Justru ini yang paling bahaya. Jadi mendingan saljunya tebal. Nggak mendingan juga sih, maksudnya mendingan saljunya tebal dan firm terbentuknya di jalan, daripada kalau dia separuh-separuh kayak gini. Jalannya harus pelan-pelan banget, kalau nggak kepleset. Tingginya sekuping aku. Wah, licin. Oh, aku terpeleset. Lihat, ini untung udah dibikin jalan, kalau orang nggak bisa lewat. Bener-bener saljunya tebal dan tinggi sekali. Lihat dong. Ntar ya, aku videoin. Ini aku lagi di kuil sebelahnya kantor. Itu jalannya dibuka gitu kan.
Lihat kan, dibuka kayak gini tuh. Sat. Kayak gini. Tapi kalau dipikir salju itu sebenarnya tebalnya ya segitu. Sepinggang lewat dikit. Jadi kalau ini nggak diserok malam, ini orang benar-benar nggak bisa lewat. Bisa sih, cuman harus nerabas kayak waktu aku kemarin. Waktu aku jam 6 pagi kerja. Itu berat. Tuh saljunya kayak gini nih guys. Bongkahan es. Wow. Ini dingin ya, ya iyalah dingin, ini salju gitu. Ini, see, look like this. Licin loh. Kalau yang salju yang gundukan gini sih nggak licin ya, tapi yang kayak gini nih, yang kayak gini nih, ini licin banget. Ada yang tahu nggak ini palang merah putih ini apa? Ini mungkin cuma ada di negara yang ada salju kali ya, nggak tahu sih kalau di negara lain. Tapi di Hokkaido, si palang yang merah putih ini itu adalah pembatas jalan ya, apa ya? Ini juga ada yang di atas tuh, yang kayak gini nih, sih. Nah itu. Ini lihat ya, kalau winter tuh bahan mobil kita ada es batunya di situ. Ini beku guys. Terus kalau misalnya jalanan juga kayak gini. Jadi kalau misalnya nggak antara dia dikena salju atau dia membeku seperti ini bawahnya mobil. Lihat, ini keras banget. Es batu harus disingkirkan. Ini garasi aku. Terus di atasnya nih ada kayak buntelan salju gini kan. Jadi kalau misalnya ini harus dibersihin, ini harus panggil yang tukang bersihin saljunya. Karena kalau nggak dia bisa niban kita gitu. Ini buat yang mau main salju, ini Yukiyama di parkiran depan apartemen. Ya gratis ya saljunya. Cuman ini banyak banget nih kan, tumpukannya aja udah ngelebihin tingginya garasi gitu. Tapi untungnya sih kalau di Horokana itu ya saljunya tuh katanya sih bagus ya kualitasnya. Apa ya namanya, powdered snow gitu. Banyak orang yang datang buat main ski di sini di mana ya, kelihatan nggak ya tuh, ini tempat main ski di Horokana namanya Horotachi Skijo. Saljunya tuh bagus, katanya kayak gini nih saljunya. Ini kilau-kilau ya guys. Tuh, saljunya udah kayak katanya sih kualitasnya bagus. Ini kalau dilihat, kalau kena matahari dia kilau-kilau gitu. Ada snowflake-nya, kalau kita lihat di mikroskop tuh lucu ya. Lihat deh, snowflakes.